teman-temanku. Timnas U16 Indonesia akan menjalani laga terakhir di fase grup ASEAN Cup U16 2024 melawan Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis 27 Juni 2024. Pada dua laga pertama, skuad Garuda Asia sukses mencatatkan penampilan yang solid. Mereka mengalahkan Singapura dan juga Filipina dengan skor akhir 3-0. Namun Laos juga tampil baik dan juga belum terkalahkan dalam dua pertandingan mereka. Nova Arianto menjelaskan mereka sudah mempelajari permainan Laos dengan baik, terutama mengantisipasi Indonesia kembali kesulitan saat bermain di laga nanti malam. Saat melawan Filipina, skuad Garuda Asia kesulitan membongkar pertahanan lawan. Indonesia yang mendominasi pertandingan gagal memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan. Nova Arianto meminta anak asuhnya harus lebih kreatif saat Laos memasang pertahanan yang solid. Karena pemain harus bisa keluar dari situasi itu. Bagaimana pemain harus lebih efisien dalam melakukan pergerakan, efisien dalam melakukan passing, dan pemain harus percaya diri agar secara hasil bisa maksimal, pungkas Nova Arianto. Pelatih Timnas Laos U16 Kanlaya Sisompang mengakui bahwa duel melawan Timnas Indonesia U16 pada laga pamungkas grup A Piala AFF U16 2024 bakal menjadi pertandingan yang sulit bagi anak asuhnya. Menurut Kanlaya Sisompang, Timnas Indonesia U16 merupakan lawan yang kuat. Oleh karena itu, dia memprediksi duel yang bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo, Kamis 27 Juni 2024 ini bakal berlangsung ketat. Oleh karena itu, dalam sesi latihan terakhir yang dihelat di lapangan Banyuanyar Solo Rabu 26 Juni 2024, dia berusaha untuk memberikan pemahaman taktik dan juga strategi agar permainannya bisa mengatasi kekuatan tuan rumah. Persiapan kami Timnas Laos U16 menghadapi Indonesia, pertandingan ini saya pikir akan jadi laga yang sulit dan juga keras karena kami tahu Indonesia adalah tim kuat, kata Sisompang saat ditemui Rabu 26 Juni 2024. Jadi kami harus melakukan persiapan yang baik untuk menghadapi laga ini. Selain itu, kami juga harus membuat pemain kami mengerti taktik yang kami persiapkan, imbuhnya. Ya, sebelumnya pelatih yang berusia 33 tahun tersebut telah berusaha untuk memetakan kekuatan skuad asuhan Nova Arianto, yakni melalui dua penampilan menghadapi Singapura dan juga Filipina di grup A ASEAN Cup U16 2024. Dari dua laga yang semuanya berakhir dengan skor identik 3-0 tersebut, Sisompang mengakui Garuda Muda punya banyak kelebihan. Oleh karena itu, dia ingin para pemainnya lebih berhati-hati. Sampai sekarang kami telah mengetahui dengan baik kekuatan Indonesia karena kami melihat pertandingan mereka. Dua pertandingan berlalu, kami tahu mereka punya tim yang bagus, ujarnya. Juru taktik berlisensi AAFC itu juga mengakui apabila Timnas Indonesia U16 memiliki banyak pemain berkualitas. Salah satu nama yang disinggung oleh Sisompang ialah Muhammad Mirza Firjatullah. Sejauh ini, striker bernomor punggung 9 itu telah menjadi tulang punggung Garuda Muda. Dari dua pertandingan sebelumnya, Mirza setidaknya sudah berhasil menyumbangkan 3 gol. Selain itu, Indonesia memiliki pemain-pemain yang bagus juga. Untuk nomor 9 strikernya, kami tentu harus mempersiapkan strategi untuk melawannya, ujar pelatih kelahiran Vientiane, Laos itu. Timnas Indonesia U16 berjumpa Laos pada matchday ketiga grup A Piala AFF U16 2024 atau ASEAN Cup U16 2024, yakni pada Kamis 27 Juni 2024 nanti malam. Laga di Stadion Manahan Solo ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan juga video. Sebagai informasi, hanya juara grup dan juga runner-up terbaik yang lolos ke semifinal. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia U16? Di atas kertas harusnya skenario ini yang terjadi. Indonesia punya materi pemain yang cukup bagus dan diprediksi bisa menang lawan Laos. Jika skenario ini terjadi, Indonesia sudah pasti lolos ke babak semifinal. Garuda Muda lolos sebagai juara grup A. Mirza Firjatullah dan juga kolega meraih 9 poin. Lolos dengan status juara grup A, Garuda Muda akan berhadapan dengan juara grup C atau runner-up grup B, yakni pada babak semifinal. Sementara itu saat ini Indonesia dan juga Laos sama-sama punya 6 poin. Jika pertemuan kedua negara berakhir imbang, maka poinnya tetap sama yakni 7. Namun Indonesia akan unggul selisih gol, dan Indonesia bakal lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Sedangkan kubu Laos punya peluang lolos dengan status salah satu runner-up terbaik. Menang dan imbang lawan Laos akan membawa Indonesia maju ke semifinal Piala AFF U16 2024. Lalu bagaimana jika kalah? Jika Indonesia kalah, posisi puncak klasemen grup A akan jatuh ke tangan Laos yang punya 9 poin. Indonesia ada di posisi kedua dengan 6 poin.
Indonesia masih punya peluang lolos ke babak 16 besar tetapi bergantung pada hasil di grup lain. Nah, jika pada matchday ketiga Vietnam, Kamboja, Thailand dan juga Australia menang, maka Indonesia tidak akan lolos karena mereka punya 7 poin. Pelatih timnas U16 Laos Kanlaya Sisumpang mengakui laga melawan Indonesia akan berjalan sengit. Duel seru akan tersaji dari dua tim terkuat grup A ASEAN Cup U16 2024. Laos datang dengan modal 2 kemenangan atas Filipina 3-0 dan juga Singapura 1-2. Sementara itu timnas U16 Indonesia menyapu bersih kemenangan dari Singapura 3-0 dan juga Filipina 0-3. Hasil ini membuat pasukan Nova Arianto berada di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin tapi unggul produktivitas gol dari Laos. Kanlaya Sisumpang menjelaskan mereka sudah memaksimalkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan. Apalagi lawan mereka kali ini tidak bisa dipandang remeh dan juga berada di puncak klasemen. Selain itu mengalahkan Indonesia di laga nanti malam tentu tidak akan mudah. Pertandingan keras dan juga ketat antara kedua tim diprediksi terjadi sejak awal laga. Di samping itu Kanlaya berharap aspek taktikal yang mereka persiapkan bisa berjalan lancar. Selain itu pemain yang berada di lapangan juga harus fokus dalam menjalankan instruksi. Dia akan berusaha memberikan hasil terbaik di laga nanti. Kami harus membuat pemain kami mengerti taktik yang kami persiapkan, pungkasnya. Pelatih timnas U16 Javier Yorda Ribera menyayangkan lini depan yang tumpul saat lawan Australia. Malaysia harus tumbang 0-2 dari Australia dalam laga kedua grup C ASEAN Cup U16 2024, Rabu 26 Juni 2024. Hasil ini membuat Harimau Malaya cilik dalam situasi terjepit karena turun ke peringkat 3 grup C. Mereka harus berjuang mati-matian di laga terakhir saat lawan Thailand untuk bisa lolos ke semifinal. Pelatih Malaysia Javier Yorda Ribera mengakui bahwa anak asuhnya kalah secara fisikal dari Australia. Walaupun begitu ia cukup puas dengan respon dari pemainnya saat ditekan Australia. Sayang dalam 2 momen Malaysia kebobolan masing-masing di injury time babak pertama dan juga kedua. Laga ketat buat kami. Saya pikir kami melakukan cukup baik di babak pertama, khususnya setelah 30 menit, kata Javier setelah laga yang dilangsungkan di Stadion Sriwedari Solo itu. Kami punya setidaknya 1 kesempatan emas untuk mencetak gol di babak pertama. Dan benar mereka secara fisikal lebih kuat daripada kita. Kita tahu akan menderita di beberapa momen, tetapi tim dari sudut pandang saya merespon dengan baik hal itu. Sayangnya kita kebobolan 2 gol di injuri di babak pertama dan injuri di babak kedua. Tambahnya, Malaysia sebenarnya punya banyak peluang di babak pertama. Javier Yorda pun bergurau kalau sektor depannya mungkin kehabisan ide lantaran sudah mencetak 5 gol di laga perdana. Ya mungkin karena kita sudah mencetak 5 gol di laga perdana lawan Timor Leste. Lalu sekarang kita sangat kering, ujar pelatih asal Spanyol itu sambil tertawa. Ya, pada laga lawan Australia, Malaysia kembali berlaga di sore hari saat matahari sedang panas-panasnya. Namun Javier Yorda tidak mau menyalahkan kondisi panas terkait kekalahan timnya. Bagi kami di Malaysia juga sama panasnya, kata Javier. Bagi kami cuaca bukan masalah besar di sini, tambahnya. Di laga lain, Thailand menang setengah lusin gol atas Timor Leste. Ya, tentu saja kita akan bertarung lawan Thailand, ujarnya. Hari ini kita akan istirahat dan besok pagi kita akan mulai persiapan, tambahnya. Australia tidak mau jumawa meski saat ini mereka memuncaki grup C ASEAN Cup U16 2024. Australia menang 2-0 atas Malaysia dalam laga kedua grup C ASEAN Cup U16 2024, Rabu 26 Juni 2024. Dengan hasil ini, mereka mengumpulkan 4 poin dari 2 laga dan berpeluang keluar sebagai pemuncak klasemen grup C. Hal ini karena pada laga terakhir Australia akan melawan Timor Leste yang sudah tersingkir, sementara laga super keras akan tersaji antara Malaysia versus Thailand. Saya pikir ini laga yang menantang. Malaysia adalah lawan yang top, kita sudah menduganya, kata pelatih Australia Brad Maloney saat ditemui di Mid-Season Stadion Sriwedari Solo pada Rabu 26 Juni 2024. Senang bisa dapat 3 poin, sekarang kita harus fokus ke match selanjutnya, tambahnya. Selain berpeluang keluar jadi juara grup C, Australia juga punya peluang bertemu dengan timnas U16 Indonesia. Syaratnya, Indonesia harus menang atas Laos di laga terakhir grup A nanti malam. Semifinal akan mempertemukan juara grup A dan juga juara grup C jika skenario ini terjadi. Dan Brad Maloney memilih merendah menanggapi performa Australia yang kemungkinan bisa lolos dari grup neraka yang juga diisi oleh Thailand serta Malaysia. Jadi ini memang turnamen yang sulit, kata Brad Maloney. Saya selalu ditanya saat konferensi sebelum turnamen, pertanyaan yang mirip soal tergabung di grup neraka. Saya pikir Malaysia adalah salah satu yang berpeluang lolos. Kami hanya mencoba melaju sejauh yang kami bisa di turnamen, tambahnya.
Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.